warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kebetulan waktu-waktunya tapi dia ada tugas dari Pasda Kuningan, dari BPJTK dan Jawa Barat. Nah, yang kalau Pasda yang Kuningan dipimpinnya sama Bu Hartini dan Pak Ade Susanto di Serang. Nah, jadi saya ditugaskan mengaplikasikan atau mengimplementasikan hasil dari pelatihan waktu kemarin selama 4 hari. Nah, tujuannya untuk apa sih mengimplementasikan 7 jurus BK ini kepada guru-guru yang lain? Nah, tujuannya itu karena 7 jurus BK ini bukan hanya untuk guru BK, tapi dapat diaplikasikan oleh guru-guru lain maupun guru-guru mata pelajaran yang lainnya. Nah, langsung saja saya akan memberitahukan atau memaparkan sedikit tentang materi secara singkat aja karena terbatasnya waktu juga. Nah, jurus yang pertama yaitu ada jurus kenali potensi. Apa sih kenali potensi ini? Untuk apa sih mengenali potensi siswa ini? Nah, jadi karena setiap manusia itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, tidak hanya kecerdasan majemuk, tapi intinya dalam anak sekolah ini mungkin ibu bapak guru juga sudah tahu kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang pertama ada kecerdasan majemuk. Nah, ada cerdas visual, yaitu anak yang lebih suka membaca, menulis, gambar yang berkaitan dengan secara visual. Terus ada cerdas verbal, yang lebih ke mengingat informasinya secara lisan ataupun ya diterangkan secara seperti ini gitu loh. Bukan visual dengan verbal. Terus ada cerdas interpersonal, berkomunikasi dengan baik, terampil, dapat melihat situasi melalui perspektif yang berbeda. Terus ada cerdas interpersonal. Nah, cerdas interpersonal ini dapat menganalisis kelemahan diri sendiri. Terus ada cerdas kinestetik, yang dimana cerdas kinestetik ini cenderung lebih ke menggunakan praktek fisik. Terus cerdas naturalistik. Cerdas naturalistik ini cenderung lebih meminati pelajaran seperti biologi, yang hiking, jalan-jalan seperti itu. Terus cerdas logis matematis memiliki kecerdasan yang memikirkan ide abstrak atau melakukan eksperimen ilmiah. Terus cerdas musikal, peka terhadap musik, peka terhadap nada, tahu nada, senang bernyanyi. Nah, terus dalam mengenali potensi ini, Bu, kita dapat bukan hanya guru BK yang dapat mengetahui gaya belajar potensi siswa juga, Bu. Karena sekarang sudah ada aplikasi Aku Pintar di Play Store. Bapak Ibu juga dapat menggunakannya untuk mengetahui ibu guru atau bapak guru sebagai wali kelas dapat mengetahui gaya belajar anak kelasnya. Nah, dalam Aku Pintar tersebut kita dapat mengetahui nih anak yang gaya belajar yang visual, anak gaya belajar yang auditori, atau anak dengan gaya belajarnya yang kinestetik.
Nah, misalnya di kelas ibu banyak anak yang hasil tesnya keluarnya banyak anak yang dengan gaya visual. Nah, di mana yang visual ini siswa ini lebih cepat menyerap atau mengingat informasi dalam berbentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Nah, setelah ibu mengetahui gaya belajar anak ini, ibu dapat menerapkan strategi-strategi belajar di dalam kelas tersebut. Nah, misalnya kalau prasarana dan sarana yang memadai di dalam kelas untuk anak visual ini, kita dapat menampilkan video ataupun kayak seperti ini, presentasi gambar gitu. Nah, mungkin dapat dipahami ya Bu yang ininya. Kita lanjut saja. Nah, dalam aplikasi Aku Pintar juga Bapak Ibu dapat mengenali potensi karir untuk masa depan anak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tes untuk potensi anak, di sini ada beberapa potensi anak nih. Ini tuh termasuk penduluan dalam mau masuk ke tingkatan selanjutnya. Jadi kalau mau tes potensi, mungkin lebih cocok untuk kelas 9. Nah, ini ada potensi realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, Bapak Ibu guru mungkin dapat membaca penjelasannya seperti apa. Nah, lanjut saja ya Bu. Nah, untuk jurus yang kedua ada kelola emosi. Kenapa sih kita harus dapat mengelola emosi? Ya karena dengan mengelola emosi kita dapat menciptakan suasana belajar yang menggembirakan, menyenangkan, dan lingkungan kelas yang kondusif. Nah, dalam mengelola emosi ini kita berpacu dengan teori EMC kuadrat. Nah, yang dimana ada empati, compassion, dan mindfulness, dan critical inquiry. Nah, jadi untuk menerapkan kelola emosi ini, ibu bapak harus berpacu pada EMC kuadrat ini. Nah, yang dimana nih ada empati. Empati itu apa sih? Empati itu dapat memahami murid secara mendalam dalam kondisi sosial ataupun kondisi pribadinya. Nah, mindfulness, apa sih itu mindfulness? Di sini mindfulness itu pemahaman diri. Jadi dalam proses mengajar ini juga kemampuan agar sadar bahwa pengalaman kita yang dimiliki kita ini dapat menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri kita sendiri. Nah, terus yang ketiga ada compassion. Melalui compassion ini, yaitu bela rasa, seorang individu dapat membatasi perasaannya. Jadi dapat membatasi perasaannya itu tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Peserta didik ada masalah, bercerita, kita dapat menggunakan bela rasa ini. Jadi bela rasa ini intinya tahu apa yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini. Dan terus ada critical inquiry, yaitu kemampuan bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif. Nah, kemampuan bertanya secara mendalam ini agar kenapa butuh inquiry itu agar tidak saat kita bertanya siswa ada masalah terus bertanya kita tidak menyakiti perasaan siswa tersebut. Nah, selanjutnya ini ada tentang memahami self awareness atau memahami diri sendiri atau mengenali peta emosi. Nah,
ibu bapak juga bisa mengaplikasikan ini nih di dalam kelas. Kalau ada misalnya ada kita dalam kelas melakukan permainan nih, satu siswa tempel ataupun lempar, mana yang saat ini mereka rasakan, apakah marah, katakanlah lagi sedih, atau lagi senang. Nah, nanti kita kalau misalnya ada siswa, lebih banyak siswa yang marah, kita dapat melakukan bimbingan kelompok dengan siswa tersebut. Ataupun banyak siswa yang sedih, kita dapat melakukan bimbingan kelompok dengan siswa tersebut agar mengetahui sedihnya karena apa, atau dia sedang merasakan apa karena dia bisa sedih. Terus yang selanjutnya ada self regulation, mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Nah, dalam bagian otak kita ini kan ada 3, otak neuristik atau otak limbik, sama otak ini nih, otak reptil. Nah, jadi saat kita emosi, saat kita nggak terkendali, itu bukan diri kita yang melakukannya. Itu tuh diri kita dikendalikan oleh otak ini, otak reptil ini. Jadi otak reptil ini saat kita marah, saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita, otak ini berubah menjadi dinosaurus istilahnya, jadi besar. Nah, jadi gimana sih caranya kita bisa memahami otak kita, bisa mengendalikan otak reptil ini agar tidak menjadi dinosaurus? Nah, mungkin bisa dengan cara yang menyenangkan buat kita agar otak ini tetap tidur, otak reptil ini. Nah, terus selanjutnya ini ada roda pilihan. Nah, setelah kita melakukan bimbingan kelompok nih dengan yang misalnya merasa marah, apa sih yang akan kalian lakukan agar kalian tidak marah? Mereka dapat memilih apakah mereka dapat bisa berkumpul dengan keluarga, ataupun bermain game, ataupun meminta maaf, jalan-jalan bisa. Nah, terus yang selanjutnya ada jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, tentang tumbuhkan resiliensi ini, yaitu di sini belajar gimana sih caranya siswa ini tidak mudah menyerah saat kita gagal, apakah siswa bisa bangkit. Nah, begitu. Nah, dalam tumbuhkan resiliensi ini, gimana sih caranya kita menumbuhkan growth mindset untuk siswa agar siswa berpikir growth mindset, tidak misalnya contohnya fixed mindset, saya bisa sukses di bidang makan, tapi kita ubah pikirannya menjadi growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, mungkin ini bisa dibaca, mungkin ibu juga bisa memahami growth mindset sama fixed mindset ini. Nah, terus kita juga sebagai guru untuk menumbuhkan growth mindset ini, kita juga harus menguatkan siswa tersebut. Nah, ini ada dukungan dan ujian, jadi kita harus bisa membedakan ujian dengan dukungan. Mungkin dengan ujian dan dukungan ini juga akan berdampak bagi siswa yang menerimanya, gitu. Bagi orang yang menerima ujian tersebut atau dukungan tersebut. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu dapat menguatkan anak di dalam kelas dengan sebuah permainan ini. Jadi permainan ini dibagi beberapa kelompok. Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas, memakai kartu remi, membangun menara. Jadi dalam proses membangun menara ini, gimana sih siswa ini? Apakah mereka sudah berpikir growth mindset atau masih fixed mindset? Nah,
kita sediakan saja kalau misalnya kita mau melakukan ini double tip atau solasi, kita kasih tahu butuh bantuan apa enggak, butuh pertolongan apa enggak, gimana caranya si anak ini bisa membangun sebuah menara dengan satu remi. Nah nanti setelah kita membangun, kita melakukan ini, Bapak Ibu dapat mengetahui nih perasaan siswa dalam proses membangun menara ini. Ada yang merasa emosi, kesal karena roboh terus ada yang merasa oh ini nggak bisa nih, harus ini, harus pakai double tip. Nanti kita misalnya kasih bantuan dengan double tip. Nah, terus yang selanjutnya ada jurus yang keempat, jaga konsistensi. Nah dengan jaga konsistensi ini ada paksaan dan kesadaran. Nah, paksaan ini kebiasaan yang dipaksakan kan seringkali tidak mematuhi kepatuhan yang jangka pendek. Jika siswa dipaksa untuk mematuhi itu peraturan, salah satu peraturan tersebut, mungkin siswa esok hari akan melanggar lagi. Tidak istilahnya tidak dengan kesadaran bahwa siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah terus kita juga sebagai guru juga bukan sebagai motivator, tapi sebagai inspirasi buat siswa. Nah, kita siswa ini dibaratkan, kita ini dibaratkan korek api, siswa ini dibaratkan lilin. Nah, gitu. Jadi kita hanya pada siswa ini kita hanya memancing api dari siswa tersebut. Misalnya ada potensi yang dimiliki siswa ini, gimana caranya sih kita memancing potensi siswa tersebut agar bisa terus menyala dan berapi-api, terus di kehidupan kedepannya akan menjadi aksi dia dalam kehidupan kedepannya. Nah terus di sini juga ada membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, ada cue atau isyarat, buatlah kebiasaan itu jelas atau kelihatan. Nah misalnya kebiasaan buang sampah sembarangan, terus kebiasaan itu buatlah kebiasaan buang sampah itu agar menarik, tidak buang sampah sembarangan. Dibatasi, kita bisa misalnya bisa mengadakan kebersihan setiap minggu, setiap kelas, terus diumumkan setiap upacara saat upacara berlangsung. Terus apa sih reward yang kelas yang sudah bersih, rewardnya ya kita dapat memberikan seperangkat alat kebersihan ataupun piala bergilir itu. Mungkin siswa juga akan termotivasi, kita akan mempertahankan piala ini di dalam kelas kita agar mendapat pujian-pujian dari guru mungkin itu. Nah terus buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Nah jadi setelah mungkin contohnya dengan kelas menerima piala, dan mungkin akan membuatnya kelas itu dengan kebiasaan membersihkan kelas dengan jadi bersih. Nah, terus kita juga dapat memberikan, selain memberikan tugas, memberikan tugas tentang siswanya sendiri. Ya contoh hal kecil ya seperti ini Bu, riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Ya, 2 hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ya, apa sih yang menyebabkan mereka tidur telat? Pasti dampak dari mereka begadang ini. Terus kita buat kebiasaan buat 7 hari ke depannya apa. Nanti siswa dapat menulisnya di sini. Kalau Bapak ingin mempraktekannya. Nah terus selanjutnya ada jurus yang kelima, jalin koneksi.
Nah, dalam jurus ini keterampilan para praseja guru ini sangat berguna gitu loh. Karena apa? Karena keterampilan menjalin koneksi ini dengan keterampilan mendengar, keterampilan membuka percakapan, ataupun keterampilan bertanya, respon, keterampilan respon, terus merefleksi, terus menyimpulkan. Nah, di sini ada saat membuka percakapan, gimana kontak matanya terhadap siswa, postur gestur tubuhnya seperti apa, terus merasa rileks saat guru menangani salah satu murid. Dan terus ini juga ada keterampilan bertanya, ada pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka mungkin lebih luas lagi pertanyaannya, dapat menggali permasalahan siswa lebih dalam lagi. Nah, kalau yang pertanyaan tertutup ini lebih kesannya lebih ke menginterogasi siswa. Terus ada keterampilan merespon. Nih, keterampilan merespon ini mencerminkan pemahaman kita saat siswa bercerita kepada kita tentang masalahnya. Ini ada contohnya, ada murid yang menceritakan kegagalannya dalam ujiannya, merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Ya, kita dapat merespon siswa tersebut dengan bapak atau ibu memahami betapa kecewanya kamu saat ini, dan wajar kalau saat ini kamu merasa dalam situasi tersebut. Mungkin ini juga udah dalam keseharian ya Bu ya. Nah, terus keterampilan merangkum atau menyimpulkan. Nah, keterampilan merangkum atau menyimpulkan ini kita ucapkan saat mau sesi kita bicara dengan siswa atau dalam saat sesi konseling mau selesai. Nah, jadi dapat memahami keadaan siswa secara keseluruhan. Nah, terus yang keenam ada bangun kolaborasi. Nah, ini di sini ada peran guru BK dan guru kelas. Di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu semuanya peran guru BK dan guru kelas itu seperti apa. Dan terus di sini ada indikator nih saat akan melakukan kolaborasi dari permasalahan murid naik ke guru kelas ataupun ke guru BK. Dari guru BK bisa ke orang tuanya ataupun guru mata pelajaran. Kalau misalnya masalahnya berat, kita langsung saya mau ke kepala sekolah. Dan kepala sekolah rasa berat juga, dan sekolah bisa langsung alih tangan kasus kepada pihak yang lebih tahu dan lebih mengerti tentang permasalahan kasus itu. Jadi tidak semuanya kasus harus diselesaikan di dalam sekolah. Dan kalau memang kasusnya membutuhkan pihak psikolog, kita harus membawa psikolog. Kalau kasusnya berkaitan dengan polisi, ya berarti kita juga harus berkolaborasi gitu dengan kepolisian. Nah, identifikasi mekanisme dalam penanganan masalah murid dalam kolaborasi. Yang pertama ada identifikasi masalah, mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, terus ada diskusi atau konferensi kasus dengan guru-guru. Nah, terus melakukan penempatan atau tujuan strateginya berdasarkan temuan dan tingkatan permasalahan yang sudah di diskusi di awal tadi. Nah, terus ada implementasian dan monitoring. Nah, kalau misalnya kita dengan kepolisian, kita juga harus tetap memonitor anak tersebut. Terus ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, setelah misalnya setelah permasalahannya selesai, kita juga nggak langsung lepas dari permasalahan tersebut, tapi kita juga ada evaluasi dan tindak lanjut bila perlu, bila membutuhkan.
terus ada dokumentasi dan komunikasi. Nah, ini dalam kolaborasi juga kan orang tua juga sangat besar. Apa sih peran orang tua dalam meningkatkan kolaborasi ini? Ya untuk meningkatkan efektivitas, yaitu melalui dukungan dari rumah. Kita dapat koordinasi dengan orang tua, misalnya ada siswa yang bermasalah di sini, mengurangi miskomunikasi terhadap sekolah, ada omongan-omongan negatif dari luar sekolah pada sekolah, terus ada memperkuat hubungan, terus dapat mempercepat permasalahan, dapat mempercepat menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, terus yang terakhir ini ada menata situasi. Gimana sih menata situasi ini? Nah, jadi menata situasi ini kita gimana sih caranya membuat sekolah ini nyaman, aman dan memudahkan, menciptakan lingkungan belajar untuk tumbuh kembangnya. Terus di sini ada menata situasi juga untuk mewujudkan lingkungan pendidikan sehat secara fisik, secara mental, sosial dan spiritual, bebas dari kekerasan. Terus ada mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung untuk murid, terus secara umum kita serta menguatkan karakter positif. Terus ada mewujudkan pembelajaran yang bersadaran, bermakna dan memperlihatkan. Tujuannya dari mengatasi situasi tersebut ya untuk menciptakan murid yang lebih baik itu intinya. Terus ada aspek pendidikan yang nyaman, ada lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan emosional dan sosial murid, ada pendidikan yang menggembirakan, menyediakan ruang bagi murid untuk bermain, berkarya, mengembangkan bakat, ada ekskul segala macam. Terus ada aspek pendidikan yang aman, merupakan perwujudan dari lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan fisik, dari bullying, bebas dari bullying, dari seksual diskriminasi seperti itu. Udah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin mencoba kurang mengerti bisa ditanyakan lagi cara permainannya seperti apa atau bagusnya seperti apa gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga daripada yang lainnya bangga. Wassalamualaikum.